Halo Bapak Ibu Guru, salam cerdas antusias. Selamat datang di video kelima dengan materi Reflective Teaching atau pengajaran reflektif bersama saya Yofrina. Semoga masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang aktivitas pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk memicu berpikir reflektif pada siswa, dan seperti biasa akan ada beberapa pertanyaan reflektif. Berpikir merupakan sebuah proses yang penting dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Dalam proses pembelajaran, berpikir merupakan wujud keseriusan seorang siswa dalam belajar. Salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah berpikir reflektif. Menurut Gurol, berpikir reflektif merupakan sebuah proses kegiatan terarah dan tepat di mana individu menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang mendalam, dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Proses berpikir reflektif tidak hanya tergantung pada pengetahuan yang dimiliki siswa, tapi juga proses bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jika seorang siswa dapat menemukan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga dapat mencapai tujuan, siswa tersebut telah melakukan proses berpikir reflektif. Hal ini tentunya bisa dilatih dengan pendampingan dari Bapak Ibu Guru. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, siswa perlu membangun kebiasaan pembelajaran reflektif, di mana sebagai guru kita mempersiapkan siswa untuk dapat menghadirkan kembali pengetahuan dan pengalamannya, kemudian mengajak siswa untuk berpikir ulang dan menjelaskan perasaannya, dan siswa diminta untuk mengevaluasi pengalamannya. Berikut kita akan membahas beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk membangun berpikir reflektif pada siswa. Kita simak satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, writing activity, kegiatan menulis. Bisa dalam bentuk menuliskan cerita pendek, syair, puisi pendek untuk menggambarkan hasil refleksi. Misalnya tentang perasaan, kendala, peningkatan semangat belajar, bahkan tentang tokoh idola, film kesukaan. Nah, setelah itu murid diminta untuk berbagi cerita tentang hasil refleksi mereka. Bisa berbagi cerita dalam bentuk kelompok kecil juga ya Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan yang kedua, drawing activity, kegiatan menggambar. Kegiatan ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan melalui gambar. Setelah itu, murid diminta untuk berbagi cerita tentang hasil refleksi mereka yang telah dituangkan dalam bentuk gambar. Dan yang ketiga, project-based learning, mengerjakan sebuah project secara berkelompok. Kegiatan ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Dalam project-based learning, ada tahapan monitor the students and progress of the project, mengawasi siswa dan perkembangan project mereka, dan juga evaluate the experience, mengevaluasi pengalaman. Nah, di tahapan-tahapan ini tentunya dibutuhkan kemampuan berpikir reflektif. Untuk proyek yang akan dikerjakan, Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan bidang studi masing-masing ya Bapak Ibu. Berikut salah satu contoh cuplikan proyek video di kelas saya dengan tema rasa insecure, sebuah kondisi mental yang menyebabkan seseorang merasa tidak aman. Selamat menyaksikan. I have been wearing my glasses since second grade of elementary school, and then I have always felt insecure about my looks. My age is already -7. The cause is only an unhealthy lifestyle, like watching TV too closely. I feel insecure when someone comment on my hair, which often look messy. They say my hair has never been combed and tidy. In my heart, I say I've done my best for my hair, but this is my gift. But often they don't understand if it makes me feel a little insecure when I meet lots of people. Thank you for insecuring me. I feel insecure when I don't wear masks because I have a lot of pimple and acne scars since the start of the pandemic, and because of that I always avoid to meet my friend and my family because they will hate me. Without knowing, I tried a lot to get rid of my pimple and it was very hard.
I feel insecure because I'm not beautiful, have acne, my body isn't slim, my thoughts aren't as open as other people, my knowledge and insights aren't broad, sometimes the message I give to others aren't well received, or miscommunication, which mean I haven't been able to convey the message well. I feel insecure when I look fat, I look chubbier, I'm not as smart as my friends. And at my work, when someone complaining about my work. Baik, terima kasih. Dan untuk kegiatan yang keempat, video recording. Ini merupakan salah satu aktivitas yang sering saya lakukan selama pembelajaran jarak jauh. Pada saat itu saya meminta mahasiswa-mahasiswa saya untuk memilih satu hal yang menjadi concern mereka. Kemudian mereka diminta untuk mengekspresikan refleksi mereka dalam bentuk video. Berikut salah satu cuplikan video mahasiswi saya tentang happiness, kebahagiaan. Hello everyone, I'm Lavina, and I'm sure all of you already know what the topic we will discuss about. It is about happiness, like the title of this video. Don't wish for happiness, do happiness. Happiness is not getting all you want, but it is about enjoying what you have. And why I chose this topic? Because I think happiness is the most important thing in everyone's life. When someone asks, what is the purpose of your life? Most of people will answer happiness. Maybe some of you will answer happiness too. Reach happiness by getting a dream job, be rich so we can travel the world, etc. Baik Bapak Ibu, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di kelas yang dapat memicu berpikir reflektif siswa. Bahkan bisa melalui game atau permainan juga ya Bapak Ibu. Misalnya yang jadi bahan refleksinya, apa pembelajaran yang kamu peroleh dari permainan tadi? Atau apa kegiatan yang menyenangkan dari kelas hari ini? Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan hal tersebut kepada murid-murid setelah game dilakukan di dalam kelas. Dan untuk pertanyaan reflektif di video kelima, yang pertama, bagaimana pengalaman saya selama ini ketika mengaplikasikan reflective teaching di kelas saya. Dan yang kedua, kegiatan apa yang akan saya lakukan di kelas yang bertujuan untuk memicu berpikir reflektif murid-murid saya. Dan sebagai penutup, sebuah kutipan dari John Maxwell, pemikiran reflektif mengubah pengalaman menjadi wawasan. Reflective thinking turns experience into insight. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan refleksi di hari kelima dan selalu semangat. Terima kasih, salam cerdas, antusias.